Selamat pagi. Yang sebelah kiri saya belum ada suara. Selamat pagi. Baik, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan dua kisah yang berbeda. Yang pertama adalah kisah nyata, yang kedua adalah kisah fiktif. Sekiranya dua kisah ini akan memberikan pemahaman kepada kita bahwa betapa pentingnya kita sebagai orang beragama, kita mengandalkan Tuhan. Yang pertama adalah kisah dari seorang yang bernama David Gaines. Terlahir pada tahun 84 sebagai pria yang cerdas, sangat pintar. Dengan nama lengkap David Thomas Gaines, dia dibesarkan oleh seorang ibu yang sederhana, ditinggalkan oleh ayahnya karena serangan jantung. Semenjak SD, SMP, SMA dia mendapatkan beasiswa, dan pada tahun 2002 dia melanjutkan di bangku kuliah. Pada tahun yang bersamaan dia kuliah di beberapa tempat. Dia kuliah di beberapa tempat, mendapatkan beasiswa dari beberapa yayasan. Dan tahukah bahwa pada 5 tahun dia mengikuti kuliah, setiap hari dia hanya menghabiskan belajar, menghabiskan tidur selama 3 jam. Dan selama 5 tahun, pada tahun 2007, dia lulus dan dia mendapatkan 5 gelar yang berbeda. Kisah ini dituliskan di Wikipedia, bahwa seorang kulit hitam yang begitu cerdas, namun pada tahun 2007 setelah wisuda selang 1 bulan, dia mengalami kisah yang tragis. Pendidikan atau kepintaran yang dia miliki tidak bisa menahan kecelakaan yang harus menimpa dia. Dia mengalami kematian yang sangat tragis. Dia tenggelam di sebuah sungai kecil di pekarangan kampusnya. Kisah yang kedua, ada sepasang suami istri, sudah berumur, sudah pensiun, tinggal di sebuah apartemen di Amerika. Setiap hari dia harus bekerja, suami dan istri ini setiap pagi harus meninggalkan apartemen, pergi kerja dan pulang sekitar jam 6 atau jam 7 malam. Tinggal di lantai 20 sebuah apartemen tersebut. Setiap pagi kegiatan rutinnya dari apartemen pergi kerja, apartemen kerja, dan begitu saja. Karena mereka sudah tua, mereka hanya bisa mengupayakan hidup selain dari negara dan juga dari pekerjaan. Singkat cerita, pada suatu saat dia pulang kerja jam 6 sore. Ketika dia parkir mobil di pekarangan apartemen, dia melihat bahwa kota itu gelap gulita. Lampunya mati. Hanya beberapa minimarket atau toko kecil yang mungkin pakai penerangan, sehingga mereka bersepakat, ayah atau ibu, bagaimana kita bisa naik ke lantai 22, listrik mati. Maka mereka berdua bersepakat untuk pergi ke toko kecil itu untuk membeli bekal, karena mereka harus menggunakan tangga darurat. Mereka beli Coca-Cola, mereka beli Aqua, beli roti, beli kue. Maka ketika setelah beli, mereka bersepakat, mari kita naik. Lantai 1 mereka masih naik dengan kuat. Lantai 2 mereka masih naik dengan kuat. Naik lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai yang ke-7. Karena mereka sudah berumur, kurang lebih 60 tahun. Sampai lantai ke-7 mereka kecapean. Mereka bilang, istirahat, kita makan dulu. Maka mereka makan. Setelah makan dapat kekuatan, mereka naik lagi. Sampai lantai ke-11 mereka capek. Si ibu bilang, kita minum. Maka mereka minum. Setelah mendapatkan kekuatan, mereka naik lagi. Sampai lantai 13 mereka capek. Mereka duduk dan mereka makan. Singkat cerita sampai lantai 21 bekal habis. Si ayah lihat si ibu lihat si ayah. Bagaimana? Kita harus masuk. Si ayah bilang, kita tinggal 1 lantai, kita harus naik. Maka mereka naik. Sampai lantai 22, sampai muka rumah, si ayah bertanya,
tolong kasih kunci. Kita ingin masuk kamar. Si ibu periksa tasnya, ternyata kuncinya tidak ada. Maka si ibu kaget, benar kuncinya ada dalam dashboard mobil. Mereka harus turun ke bawah. Kita bisa merefleksikan cerita ini, bahwa dengan pendidikan yang dimiliki oleh Davin Gaines dan juga upaya untuk bisa mengusahakan kehidupan, kekuatan dari makan dan minum, tidak bisa menutupi atau memberikan keuntungan kepada kita. Kuncinya apa pada hari ini yang ingin saya katakan pada pendahuluan? Bahwa Tuhan adalah satu-satunya dalam hidup kita. Kuncinya hanya Tuhan. Dia boleh minum Coca-Cola, makan roti. Dia boleh punya pendidikan yang banyak. Tapi kalau dia tidak memiliki Tuhan, dia konyol matinya. Mau ingin satu cerita lagi? Mau ingin satu cerita lagi? Oke, ada satu orang profesor. Dia ingin pergi penelitian di sebuah pulau. Untuk pergi sampai pulau itu, dia harus menggunakan sebuah perahu tingting. Maka dia keliling desa itu dan dia bertanya, bagaimana saya bisa sampai ke pulau itu? Maka ada seorang nelayan berkata, saya punya perahu. Mereka mulai bernegosiasi harga. Singkat cerita, mereka bersepakat harga itu. Maka diantarlah. Di tengah jalan, di tengah laut, mereka mulai berbincang-bincang. Si profesor bertanya kepada si nelayan, Pak nelayan, apakah kamu tahu apa itu ilmu sosiologi? Nelayan bilang, minta maaf, semenjak hidup saya tidak pernah sekolah, jadi saya tidak tahu apa itu sosiologi. Maka profesor ini berkata, kasihan, kamu sudah menghabiskan 1/2 dari hidupmu dengan sia-sia. Maka dalam perjalanan lagi, si profesor bertanya, apakah kamu tahu ilmu psikologi? Nelayan bilang, apalagi itu? Saya juga tidak tahu. Dia bertanya lagi, apakah kamu tahu ilmu biologi? Nelayan itu bilang, saya tidak tahu. Datanglah gelombang, angin yang kencang menghantam perahu itu. Hampir terbalik. Maka nelayan itu bertanya kepada dia, Pak Profesor, saya mau tanya, apakah Anda tahu ilmu berenangologi? Profesor bilang, saya tidak tahu. Maka angin menghantam perahu itu, terbaliklah mereka. Si profesor itu dengan kepintaran, kecerdasan, ilmu pengetahuan yang dimiliki, ternyata hanya satu yang dia tidak tahu, berenang. Dan dia mati dengan sia-sia. Ini yang saya mau bilang kepada kita semua pada hari ini. Kita bisa memiliki banyak hal, tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mati dengan sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Tepuk tangan dulu.